Oh, kopi hangat. Kopinya kapal Pelni. Kopi kapal Pelni. Sok saya nanya ya, Pak. Kenapa sih merek pakai kapal api? Kurang ke hati kapal api. Kita mah deh air rokok gudang garam, gudang jeung garam. Jarum deh. Aduh. Gudang Uya. Itu film preman pensiunan. Preman pensiunan. Aku normal rame baris apa? Iya nomor yang menang hiburan dangdut. Nah, inget ya zaman dulu. Zaman dulu tahun 80-an preman-preman dan orang-orang yang meresahkan masyarakat termasuk tukang teluh. Itu ditangkap ya, bahkan ditembak secara misterius dan dibuang ke sungai. Ada yang ke sungai, ada juga yang di pinggir jalan. Nah, iya. Kalau zaman sekarang mah ham-haman Made. Aduh, kalau zaman dulu. Zaman dulu mah yang penting meresahkan masyarakat, tewak langsung, udah beres. Kira-kira Petrus kamari mencek Made ayeuna. Setuju teu lamun diberlakukan Petrus ayeuna? Hah? Made mah ya ham. Ente mencek Made, setuju teu? Ya, nanti kami jahat, jahat di aya. Iya. Aman tuh dalamnya. Ya, satu sisi Petrus itu bisa mengamankan, tetapi satu sisi secara keadilan merenya Made ada sesuatu yang tanpa pengadilan. Ya, sesuatu tanpa pengadilan. Ya tentunya itu melanggar HAM. Kalau zaman dulu mah tegasnya Pak Soeharto ya. Zaman Pak Harto mah kepungkur. Tewak. Ya jadi rumah pukul dulu urusan belakang. Ada istilah pukul dulu urusannya belakangan. Kalau sekarang mah urusan heula terus jadi pukul. Wah. Pukul dulu urusan belakang. Iya. Pokoknya malah bagaimana silakan menilai lah. Kira-kira bagusnya yang mana nih? Pukul dulu urusan belakang atau urusan dulu? Bukan si pensiun. Oh iya. Gitu, tapi dengan ketegasan gitu teh amannya, Made. Saya ngalaman tahun 80 usia paling berapa tahun ya? 4, 5 kelahiran 80-an. 5 tahunan. Tahun 80 weh sisa 80. Pokoknya mah merasa aman dah Made. Nunda sepeda sisi jalan ge aman. Aman. Sugana anu mawa, deh. Terus kepungkur mah bangsa keterekan ayam. Bahkan aya kacaritakeun dina salah satu media koran. Saya pernah baca di internet. Ada seorang narapidana tatoan Made. Di penjara bebas di sel nantinya da waktuna bebas da mah langsung minta deui ka kepala lapas minta di penjara lagi takut kalau saya bebas keluar sebenarnya takut menjadi Petrus. Kenapa? Karena tatoan. Jadi zaman dulu orang yang bertato itu sangat berbahaya. Ayeuna mah ditato tewak. Dulu mah orang bertato itu diidektik dengan orang ya preman atau yang meresahkan. Padahal tidak semua orang bertato itu orang jahat gitu. Ya itulah fenomena tahun 80-an Made. Zaman Soeharto. Ya satu sisi membantu cepat mengamankan dan aman yang Made. Tapi satu sisi pelanggaran HAM. Cek ukuran aja namanya. Nah kapungkur mah teh ayam. HAM nggak satu saya saat dulurnya. HAM teh udah ada kan cuman
Nah, sistem pemerintahan dulu meureun. HAM teh masih dibatasi gitu aturan-aturan pemerintah zaman dulu. Zaman dulu kan militer, setiap yang melanggar ya wah. Ayeuna mah kan sipil, ketik HAM. Penjahat mati misterius tidak perlu dipersoalkan, kata Kepala Bagian Yoga Sukomo selesai melapor kepada Presiden Soeharto di Binagraha menyangkut persoalan Petrus akhir-akhir ini. Sewu Mbak, badhe nyuwun toya. Toya kakang apa ya, Kak? Niki radiatore gosong. Toya wonten ember kemawon. Ngapunten nggih, Mbak, ngrepoti. Mboten napa-napa inggih menika. Pada tahun 1980-an, di berbagai kota di Indonesia saat itu aparat keamanan memang sedang dibuat gerah oleh maraknya aksi preman jalanan yang populer dengan sebutan gabungan anak liar atau gali, sehingga sampai mengganggu roda perekonomian RI. Misalnya kawasan terminal sudah dikuasai para gali, sehingga para pengusaha bus terus mengalami kerugian dikarenakan banyaknya begal yang membajak bus dan truk di jalanan. Petrus berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Maijen Pol Anton Sujarwo, atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, di hadapan Rapim ABRI, Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif menekan angka kriminalitas yang makin marak dan sadis itu. Dilansir dari laman republika.co.id, surat-surat kabar pada saat itu sering memberitakan penemuan mayat dalam karung di jalan. Bahkan ada yang nyungsep, mengambang di sungai, serta tergeletak di semak-semak. Masyarakat kala itu sudah menduga mayat-mayat itu korban Petrus. Petrus alias penembak misterius ada untuk membasmi preman di Jakarta. Pada tahun 1983, Komando Daerah Militer atau Kodim 0734 Yogyakarta yang pada saat itu dipimpin oleh Kolonel Muhammad Hasbi menyatakan perang terhadap para preman atau gali yang aksinya makin meresahkan masyarakat Yogyakarta. Dia menggelar operasi pemberantasan keamanan OPK yang bekerja sama dengan intelijen Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kepolisian. Kodim Yogyakarta lalu melakukan pendataan terhadap para gali melalui operasi intelijen, dan para gali yang berhasil didata diwajibkan melapor serta diberi kartu khusus. Setelah mendapat kartu, para gali tersebut dilarang bikin ulah lagi dan harus mau memberitahukan di mana para gali lain yang tidak mau melapor.
kali kan itu. Terus eta ari mayit-mayitna dikumahakeun, diantepkeun nya dipalitkeun. Kita misalkan aya mayit dihandap misalkan diantepkeun. Mantap berarti pas ayeuna mah aya mayit gampang turunan. Iya turunan. Pamungkur mantap badanna kan. Berarti sapota aya genep 5 7 meureunnya. Eta rata-rata orang dieu. Sami ini. Luka ti mana aya nu urang dieu mah. Aya nu ti Jakarta meureunnya. Garut. Itu mana uang tegal-tegal daerah rawan Pareman. Preman Jawara anu ngerasakeun negara masyarakat geus tewak nya. Terus lahir teh bisa misterius. Lahir. Lain masih anak-anak. Nya 87 Pak, mangane ge nya 87. Mun usia mun tahun 86 87 teh saya usia antara 3 sampai 4 tahun. Ya inget-inget. Da tahun 80 kan masih merasakan ada Petrus ya. Paribasa di Karungan, di Karungan. Misterius. Maka di Jakarta ya tadi. Di Jakarta di Garut. Anu si eksekutor atau anu bawa nanti di Jakarta dialungkeun ka dieu. Kan dia. Mangka jeger. Nu biasana sok ka mana? Buka. Cimedang. Acara ka Cibantahan. Pas eta mayit anu dialungkeun ka Cimedang. Beureun numpuknya di muara di ditu. Oh, karali di pengintan. Beureun numpuk di hiji tempat di ditu mana. Tapi aya buaya di dinya teh. Wah, sing. Jadi santapan beureunnya. Ampun teh. Duh, kan teh kudu digital ya. Ayeuna sok ayeuna sapoe genep nya. Di dia di Cimedang Pancet Tengah. Encan beureun nu dialungkeun teh lain Cimedang Pancet Tengah wae anu Cimedang belah mana gitu nya. Khusus Cibantahan. Khusus jembatan Cibantahan. Tapi kan teu di dieu wae nu dialungkeun teh. Dukari di Nusa Pak. Imat daerah ieu di Tasik Selatan. Nya maksudna teh lain di Walunga di Jambatan Cimedang nu ieu beureun di Jambatan Cimedang nu mana beureun. Sok edan ngumpul. Wah eta buaya meureun jadi betahnya. Jalan kencan gitu masih liwat nyelirage ka Cipantar masih naik ke Pungkur mah peroraan minta masih jarak mobil juga. Selain preman teh tukang teluh di Karungan. Ramah di depan tukang teluh di daerah Tasik Kidul mah. Emang ngarasakeun gitu atau kumaha tukang teluh jeung preman ngarasakeun ilmu kitu pada ngejahat jahat ya. yang ngejahat ada kecelakaan di Karungan. Aya eta apa mana tukang teluh mana preman Macai intel diintai berarti teu langsung main tewak wae meureunnya. Kampung kae parame kan yo Teh di non ngaranna teh di data raya informasi di masyarakat. tukang teluhnya Pareman dialung-alungkeun. Eta teh usia seberat tahun? Seberat tahun. Di tahun sabaraha mah deh? 80-an bernya. Saya 80 ento pada 80 untuk gabung gitu. Berarti 82 ka dieu meureun. Terus ngalih ka Pekalongan. Terus rirena ulah tadi porame lah. Eta teh nya. Dengar mah dulu ada seorang jenderal bahkan aya kacaritakeun dina salah satu media koran
saya pernah baca di internet ada seorang narapidana tatoan Mang Ade di penjara bebas di sel nantinya ada waktu bebas dia mah langsung minta deui ka kepala lapas minta di penjara lagi takut kalau saya bebas keluar sebenarnya takut menjadi Petrus kenapa karena tatoan jadi zaman dulu orang yang bertato itu sangat berbahaya. Ayeuna mah ditato tewa. Dulu mah orang bertato itu diidektik dengan orang ya preman atau yang meresahkan. Padahal tidak semua orang bertato itu orang jahat gitu. Ya itulah fenomena tahun 80-an Mang Ade. Zaman Soeharto. Karena banyak yang meninggal ketika Petrus itu orang bertato, jadi muncul stigma orang bertato itu orang jahat. Yang berhubungan dengan cara pandang umum itu salah satu yang membentuknya itu paling gampang itu adalah media. Selalu ada itu, ditemukan mayat, ini bertato misalnya gitu ya. Ya kan wah, tato kan identik dengan kriminal. Ya tapi satu hal yang saya bilang soal tato gitu ya, seperti hal yang lain soal tubuh, bagi saya ya tato ini manifestasi dari ekspresi saya. Jadi santri di Kopea, padahal di jerone itu tatoanku. Aduh, insaf. Tapi eta harita preman ya, preman anu nyumput ya, nyumput teh jadi ka pasantren. Si Intel teh geus apaleun eta teh preman trek ditewak. Ku sabab nempo karismatikna ajengan di dinya. Jeung ketempo insaf. Parah atau misterius anu paling di zaman itu dicanaka ku misterius ku koramen teh di beat canaka anu Suralaya di bang tukang telu iya kadikeun mah teu ditembak jadi dibawa ke pesantren mah ke pesantren Suralaya gitu mana itu teh Pager Ageng eta ge da Intel ge teu bisa ngabunuh teu sagawaya aya preman nyumputna teh jadi santri mungkin kayana insaf aya santri. Informasional benar di masyarakat. Jadi bener karismatik pesantren teh mah Ade. Nu penting mah cenah lamun geus insaf moal ditewak gitu. Kapungkur mati ieu kan Suralaya kapungkur mati giring kan. Pan di dieu teh sok deui bae atuh di Koramil teh. Di bae tapi tadi itu Pak Suralaya. Iya. Jadi aneh kemarin ditentukan cenah disumpah lamun dipake deui ilmu manehanana bakal malik ka manehanana malinas gitu. Jadi preman jeung tukang teluh teh lamun eta teh setelah Petrus biasana kan dibunuh tah setelah di Petrus kade-kadekeun dibawa ke pesantren mah ada. Kan ka Suralaya. Aya sabu sedekan itu kan Pak Suralaya. Moal dikukumaha asal insaf gitu. Itu asal insaf. Alhamdulillah gitu. Berarti itu saya tekanan di luar meureun. Namun misterius mah 87 bungkul. Eta teh bakat kuloba meureun nya. Bakat seueur. Dengan lain teh urang ku di Sumedang itu masih bagus. Bukan di mana di Masa Garut kan. Jadi kesini HAM-nya mulai diterapkan ya. Jadi awalnya itu dibunuh di Karungan, dialungkeun ka sungai. Tapi setelah tahun 87 ke sini orangnya ditangkap oleh Koramil dan dimasukkan ke pesantren dengan catatan tidak melakukan atau tidak menggunakan ilmu-ilmu yang seperti itu lagi dan meresahkan masyarakat. Jika kami beritahu namanya Tan Hock Liang, mungkin Anda tak begitu kenal. Tapi bagaimana kalau kami sebut Anton Medan? Nah, rasa-rasanya amat sedikit yang tidak tahu dengan sosok ini.
Bagaimana bisa tak kenal dengan Anton Medan? Dulu dia kesohor sebagai penjahat. Macam-macam kejahatan pernah dilakoninya. Jadi pembunuh pernah, jadi perampok pun sama saja. Judi jangan ditanya. Tapi itu dulu, sebuah sisi kelam kehidupan Anton Medan. Kini sapalah dirinya dengan panggilan Kiai Haji Muhammad Ramdan Effendi. Ya, sejak 12 tahun silam Anton resmi memeluk Islam. Manusia yang terbaik, manusia yang pernah berbuat salah, dia ambil hikmah, dia bertobat. Dan saya yakin bahwa saya pernah bunuh orang, pernah ngerampok. Saya yakin tobat saya itu sepanjang cahaya ilahi belum dipadamkan, langit belum runtuh, ajal belum menjemput, pintu taubat itu selalu terbuka. Anton tak setengah-setengah menjalankan agama barunya. Buktinya ia kini juga punya pondok pesantren. Mau gagah-gagahan Bang Anton? Saya ceramah di penjara atau di lokasi pelacuran. Nah, mereka bilang, ngapain yang begitu? Mending kamu bina anak yatim lah, orang-orang jalanan. Memang tak gampang bagi muslim keturunan Tionghoa berbaur dengan pribumi muslim. Dan ihwal pembaruan inilah yang terus diperjuangkan Yayasan Karim Oi. Tengoklah suasana di Masjid Lauze yang dikelola yayasan ini. Letaknya di bangunan ruko di pusat kota Jakarta. Di tengah hingar-bingar bising lalu lintas, suara azan berkumandang. Ada yang nanya kenapa saya masuk Islam. Saya bilang saya masuk Islam karena nggak mau jadi setan. Setan Cina capek. Makanya sekarang saya duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa saya masuk Islam? Karena Islam itu adalah agama yang paling lengkap. ewang-ewang ulek-ulek ya ora apa-apa. Apa peh terus awakmu gede kebak tato ki ora ngewangi bojone. Ah, ki barang. Kayak engko diulek. Dirajangi barang. Ora sanange mincuk-mincuk barang lambene irung-irunge mekrak. Tapi dia ben netizen sak Indonesia ben weruh. Jadi pikir.